Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Seorang muslim beriman bahwa kitab Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia turunkan kepada manusia terbaik, Rasul pilihan, dan Nabi yang paling mulia, serta kekasihnya yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah telah menurunkan kitab-kitab terdahulu kepada nabi-nabi terdahulu, yang kitab-kitab tersebut wajib kita imani, karena itu terdapat dalam rukun iman kita. Namun, hukum-hukum yang terdapat dalam tiga kitab tersebut telah terhapuskan dan tergantikan oleh hukum-hukum yang berlaku dalam Al-Quran. Teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim yang beriman, tentu saja kita harus meyakini bahwa kitab suci Al-Quran itu telah mencangkup seluruh ajaran-ajaran ilahi, di mana Allah telah memberikan jaminan kepada kita di dalam Al-Quran. Ketika kita mengikutinya, menjadikannya sebagai pedoman, maka kebahagiaan dunia dan akhirat bagi siapa saja yang beriman dan mengamalkannya. Dalam hal ini tentu saja teman-teman tidak hanya mengamalkan, mempelajarinya lebih dulu, memahami ayat-ayat di dalamnya, menghafalkannya, dan mengamalkannya kepada orang lain. Karena seperti yang kita tahu teman-teman, Al-Quran telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penjagaannya, yang di dalamnya itu terdapat banyak sekali manfaat untuk kita sebagai muslim, sebagai manusia. Karena dalam Al-Quran itu mencangkup seluruh pengetahuan yang kita butuhkan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhir. Kata Allah, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, sebutan lain untuk Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pembimbing, pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan bahwa Quran itu adalah sebagai pedoman untuk kita. Lalu, kenapa kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita? Kenapa kita harus mencari tahu hal-hal lain, membuka buku yang lain, mencari pedoman yang lain, padahal di dalam Al-Quran itu sudah lengkap. Hanya saja memang kita membutuhkan dalil selain Al-Quran, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi ketika kita memiliki masalah dan kita lari kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, teman-teman, sungguh kita telah menjadi hamba yang merugi, karena meninggalkan kalamullah, perkataan Allah yang telah dijaga hingga hari kiamat. Kita meninggalkannya hanya demi memuaskan hawa nafsu kita dengan jawaban-jawaban manusia. Kitab Al-Quran, teman-teman, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pemeliharaannya. Ketika kita melihat kitab suci agama lain, teman-teman, itu di dalamnya terdapat revisi, pembenaran yang dibenarkan oleh manusia. Tentu saja itu tidak masuk akal, teman-teman. Bagaimana perkataan Tuhan yang maha segalanya, perkataan Allah yang maha benar, itu digantikan oleh perkataan-perkataan manusia yang di sana banyak sekali melakukan kesalahan, tidaklah maksum dari yang namanya dosa. Allah berfirman untuk meyakinkan kita terkait penjagaan Allah di Quran surah Al-Hijr ayat ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.
Lalu bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Seperti dalam dalilnya, dalam perkataannya, Allah itu menjaga Al-Quran dengan 3 cara, teman-teman. Yang pertama, Allah menjaga huruf-huruf dan kata-kata secara sempurna beserta tulisannya sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah SAW serta penukilnya kepada jalur-jalur yang mutawatir, yang meyakinkan hingga hari kiamat. Bagaimana cara Rasulullah SAW mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabatnya? Tentu saja tidak dengan 1 orang, tapi berbagai banyak orang, yang tentu saja hafalan-hafalan mereka sangatlah baik, sangatlah sempurna jika dibandingkan dengan hafalan-hafalannya kita sekarang. Kita sekarang masuknya ke yang cepat susah hafal dan cepat lupa. Naudzubillah, astagfirullah. Kemudian yang kedua apa? Penjagaan terhadap penjelasan Al-Quran. Nah, cara Allah menjaga terhadap penjelasannya adalah dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bukankah setiap ayat-ayat Al-Quran itu terdapat asbabun nuzulnya? Dan asbabun nuzul biasanya dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah penjagaannya terhadap para penghafal Al-Quran. Walaupun teman-teman di Palestina itu dibombardir oleh orang-orang Yahudi terhadap para penghafal Quran, tapi masih ada para penghafal Quran di seluruh bagian bumi lainnya. Di Jazirah Arab, di Indonesia, karena Indonesia adalah negara terbanyak orang Islamnya. Masya Allah banget. Tentu saja yang menghafal Quran juga tidak sedikit, teman-teman. Itulah cara Allah untuk menjaga Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan orang-orang yang mengajarkannya. Masya Allah. Karena ketika kita membaca setiap ayat-ayat Al-Qur'an itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pahala yang akan diberikan kepada setiap pembacanya. Kalau kita melihat, teman-teman, tidak ada satupun kitab yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pahala yang mengalir bagi setiap yang membacanya, menghafalkannya, dan mempelajarinya kecuali Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 kebaikan. 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 yang semisalnya. Aku tidak katakan alif lam itu 1 huruf, namun alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Begitu luar biasanya Al-Quran, teman-teman. Gimana Allah dan Rasulnya sampai-sampai mengatakan hal demikian. Allah menjaga Al-Quran dan Rasulullah bersabda dalam hadisnya bahwa keutamaan orang yang membaca tiap huruf dalam Al-Quran itu pahalanya mengalir begitu banyak. Bayangkan teman-teman, 1 lembar Al-Quran ketika kita membacanya atau ketika kita dalam keadaan duduk kita membaca Al-Quran, mengingat-ingat hafalan kita, Masya Allah, setiap ayat itu, setiap bacaan kita, setiap huruf yang kita baca itu mengalir pahala-pahala untuk kita, teman-teman. Dan salah satu keutamaan Al-Quran seperti yang disebut tadi adalah tidak ada yang bisa menandingi ayat-ayat Al-Quran, teman-teman. Tidak ada dari zaman Rasulullah SAW hingga sekarang, tidak ada satupun manusia yang dapat menandingi perkataan Allah, kalamullah. Bahkan Allah menantang setiap manusia dan jin yang diantaranya itu siapa yang mampu untuk mendatangkan hal yang serupa dengan Al-Quran. 1 ayat saja dalam Quran surah Al-Isra ayat 88 Allah berfirman, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Ini ayat sudah mencerminkan bahwa Allah benar-benar menjaga Al-Quran, bahwa Allah benar-benar menyempurnakan Al-Quran, seperti halnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 ketika Allah mengatakan bahwa telah disempurnakannya Al-Quran.
Bagian mana lagi yang ingin kita revisi dari Al-Quran? Tidak ada. Bahkan para orang-orang sekarang itu menjadikan Al-Quran sebagai salah satu pedoman untuk melakukan penelitian. Contohnya saja dalam dunia kedokteran, teman-teman. Dalam Al-Quran, 1400 tahun yang lalu itu sudah dijelaskan proses pembentukan manusia. Namun, orang-orang baru bisa membuktikan hal tersebut beberapa ratus tahun belakangan. Sedangkan dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, teman-teman. Masya Allah banget gak sih? Tentang kehidupan yang akan datang, tentang masalah akhirat, tentang masa lalu, sejarah. Al-Quran menjelaskannya, teman-teman. Dan hal itu tidak akan bisa ditandingi oleh kitab manapun. Bahkan ahli sejarah akan membenarkan isi Al-Quran ketika mereka mengungkap sebuah sejarah. Masya Allah gak sih? Masya Allah banget. Tapi kenapa kita sebagai umat muslim yang di sana kita telah Islam dari lahir, tidak pernah menyentuh Al-Quran sedikit pun, tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai teman kita? Padahal dia dalam kubur nanti ketika semua orang meninggalkan kita, harta kita, anak kita, cucu kita, keluarga kita meninggalkan kita, hanya amal termasuk di dalamnya adalah Al-Quran. Ketika kita membuka sejarah, kita akan melihat bagaimana spirit dan semangat para sahabat untuk menuntut ilmu dan mempelajari Al-Quran. Begitu semangat mereka ketika mendapati satu ayat Al-Quran langsung mengamalkannya. Apalah kita? Kita adalah generasi yang sangat-sangat malas untuk mempelajari setiap kebaikan. Padahal kita sudah disuguhkan teknologi yang sangat luar biasa. Jika dibandingkan para sahabat dulu yang perlu menyisihkan waktunya yang padat untuk datang ke majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk duduk di depan rumah Rasulullah menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, itu mereka perlu menyisihkan waktu, perlu manage waktunya yang sangat baik, teman-teman. Tapi tetap saja kita lihat bagaimana hafalan mereka, bagaimana kedudukan mereka di hadapan Allah, bagaimana kebaikan-kebaikan mereka disebutkan dalam Al-Quran, begitupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana mereka dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya surga tanpa hisab. Kita amalan masih berantakan, hidup jauh di zaman Rasulullah SAW. Apa sih yang mau kita banggakan? Masih nggak ada, teman-teman. Dan kita masih punya waktu untuk bermaksiat, dan kemudian kita masih punya waktu buat ninggalin membaca Al-Quran. Padahal kalau misalnya kita membaca Al-Quran meski cuma 1 lembar aja tiap hari, itu pahalanya Masya Allah banget, bisa menutupi dosa-dosa kecil yang kita lakukan tiap harinya. Teman-teman, dosa-dosa kecil itu adalah bintik-bintik hitam yang melekat di hati, yang akan makin banyak menumpuk dan benar-benar menyelimuti hati kita menjadi hitam. Jangan pernah meremehkan yang namanya dosa kecil. Jadikan Al-Quran sebagai pengikis noda-noda itu, jadikan Al-Quran sebagai pembersih, penyuci untuk apapun dosa yang kita lakukan kemarin dan yang akan datang. Jika kita mencoba belajar dari para sahabat yang mereka ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran maka langsung tergerak hatinya untuk menghafalkannya, untuk mempelajarinya, mentadaburinya, dan mengamalkannya, teman-teman. Setiap ayat-ayat dalam Al-Quran. Salah satu sahabat, Jundub bin Abdullah, juga berkata, kami dahulu bersama Nabi SAW, kami masih anak-anak yang mendekati balik. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Lalu setelah itu, kami mempelajari Al-Quran hingga bertambah iman kami pada Al-Quran. Nah, jadi wajar, teman-teman. Mereka memiliki spirit yang tinggi dan keimanan yang tinggi terhadap Quran, karena emang dari awal mereka belajar tentang iman, percaya dulu.
Dengan kepercayaan mereka, kemudian mereka makin mencintai Al-Quran, makin rutin mengamalkan Al-Quran. Bahkan mereka sampai-sampai ingin membuang masalah dunianya untuk akhirat. Tapi gimana dengan kita, teman-teman? Apakah kita masih bisa meneladani mereka, mengikuti mereka? Seharusnya bisa, karena kita, teman-teman, sudah disuguhkan Al-Quran lengkap langsung. Kita sudah hidup berpuluh-puluh tahun, tapi satu ayat pun kadang kita nggak pernah merealisasikan, kita nggak pernah menjadikan itu sebagai amal rutin kita. Kita nggak pernah memberitahu kepada orang lain, ini loh ada ayat tentang ini. Nggak pernah. Nyedihin banget gak sih? Itulah kita. Jadi mulai sekarang spirit untuk belajar Al-Qurannya ditingkatin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai para hambanya yang mencintai Al-Quran. Mungkin hanya sekian dulu. Maaf karena banyak sekali kesalahan, karena saya tidaklah maksum. Saya penuh dengan kesalahan, dan kebenaran hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.